dan ini dia Sunhawk untuk kita saksikan bersama-sama. Iya, let's go, here we go Sunhawk menuju penerbangan kita sebentar lagi, di mana tim-tim yang sudah pasti langsung ingin mengamankan drop zone-nya masing-masing. Lihat sudah langsung terbang dari tim Vampire untuk langsung menuju ke drop zone mereka. Yes, betul banget, terpantau dari pergerakan dari arah tim Vampire menuju ke arah bagian Dogs, dan sementara itu Genesis Dogma juga mulai terpantau posisinya sedikit ada perubahan nampaknya. Genesis Dogma mereka tidak turun di area sekitaran Paradise, tapi mereka justru mengincar bagian scrapping yang lain di area sekitaran kampung mungkin yang akan coba ditargetkan oleh tim Genesis Dogma. Jadi di Paradise mungkin akan diserahkan seutuhnya ke tim The Xavier. Iya, dan kali ini kita melihat juga dari Bigetron, Ryzen nampaknya dari teman-temannya juga langsung menuju ke daerah Painan. Ingin mengamankan sedikit ke arah Painan yang bermain Iris kali ini dari Bigetron, tapi sementara itu sudah terdengar suara tembakan dan ini dia Sunhawk. Di arah early game-nya aja sudah terjadi baku hantam loh. Wow, ternyata satu player dari arah tim BN United harus terpick off dari posisi Vampire, dimana berhasil bisa mendapatkan satu buah angle-nya dan bahkan akan langsung di-confirm menjadi sebuah elimination untuk masuk ke arah tim Vampire. Yap, dan langsung aja di-secure dari Vampire kali ini mendapatkan 1 poin kill-nya. Tapi kali ini tentu saja mereka juga harus mengamankan looting-nya terlebih dahulu ya. Mengingat ini mereka baru banget mengamankan daerah zonanya gitu. Betul, dan sudah mulai cukup terjadi banyak perubahan untuk di Sunhawk kita yang ketiga kali ini, di mana dari tim Vampire itu mereka benar-benar areanya biasanya turun di area sekitaran kampung, tapi sekarang memilih ke arah bagian Dogs dan bertemu dengan BN yang biasanya juga mereka lootingnya di area sekitaran cave yang tidak jauh jaraknya dari lokasi tim Vampire. Ya, dan itu dia dari APG sudah berhadapan langsung dengan Geek. Akankah nanti langsung ditabrak aja dari kedua belah tim? Tapi ingat, ini dari APG Twen juga sendiri belum mempunyai helmet, dimana juga masih early seperti ini ya. Mereka harus fokus banget untuk looting, mengamankan komponnya terlebih dahulu. Betul banget, lootingan karena perlu banget di early game, karena untuk mereka bisa berjuang sampai dengan ke late game itu pastinya memerlukan lootingan cukup membadai. Sementara itu dari APG juga dapat terpantau juga, tapi jaraknya cukup jauh kali ini dengan pergerakan dari arah tim Axis. Sementara itu Varys masih berusaha untuk mendapatkan lagi area lootingan, dan kita bisa lihat juga di total ratio. Lagi-lagi data statistik kembali lagi kita lihat di mana tim-tim juga udah dilihat perjuangannya. Sementara itu Jasper di arah titik lainnya berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi karena tim For Rival, dan bahkan Epi langsung dipulangkan begitu saja ke arah lobby. Langsung dipulangkan ke arah lobby, dan ini dia sudah ada langsung spray down-nya tadi. Ada 1 orang langsung berhasil lagi-lagi di knockdown. Ini dia, memang Sunhawk itu adalah map yang kecil, jadi dari early aja udah terjadi peperangan. Ditambah lagi dengan adanya peperangan yang terus menerus, otomatis semua tim harus bisa mendapatkan armor-armor Robocop-nya dengan secepat mungkin gitu. Ya, yes, betul banget. Dari total ke-16 yang bertanding itu baru ada 2 tim yang kehilangan satu playernya untuk di early game saat ini. Dan sementara itu dari arah tim Axis juga masih cukup nyaman, belum terpantau juga pergerakan dari tim-tim lain kecuali tim APG ya udah mulai terlihat juga pergerakannya kalau misalkan kita lihat dari POV seorang Varys. Yes, dan ini dia kali ini dari Varys sudah mendapatkan machine gun-nya, di mana kali ini tentu saja machine gun itu cukup enak juga ya, apalagi untuk close combat itu bakal cukup lebih unggul juga. Tapi di sisi lain ini replaynya dari Jasper yang ternyata bisa men-take down 1 pemain. Betul, dan bisa kita simpulkan itu player terculik itu mereka yang melakukan split position cukup jauh sehingga tidak bisa di-backup oleh rekan satu timnya, yang mengakibatkan satu buah confirm elimination berhasil bisa didapatkan oleh tim-tim melawan. Dan sementara itu lihat ada pengamatan yang dilakukan oleh seorang Swap karena bagian lower ground, di mana compound tersebut diisi oleh satu player dari tim BN United yang di awal sudah kehilangan playernya, dan kalau misalkan kehilangan lagi satu playernya ini menjadi PR banget untuk BN United. Iya, mereka udah harus gimana ya, bisa sebisa mungkin nahan aja gak sih, karena mengingat mereka sudah kekurangan manpower juga. Kalau misalnya sampai ter-take down lagi ini gak bakal bagus banget. Di sisi lain dari Lord juga, Yengan sudah langsung meng-scouting aja dengan scope kali 4-nya, kira-kira siapa yang ada di depannya. Ya betul, dan berbicara Yangon Galacticos, kita tidak lagi melihat fight yang terjadi di area sekitaran Camp Bravo, karena mungkin EVOS ataupun Yangon Galacticos mereka memiliki optional lainnya mengenai drop zone. Sementara itu dari arah Lord berusaha untuk memantau di area sekitaran bukit lainnya, berusaha untuk memantau pergerakan dari tim-tim lain, berusaha untuk memberikan informasi lebih jauh lagi. Dan kita bergeser ke tim Infinity yang tadi baru saja mendapatkan chicken dinner mereka yang kedua kali untuk hari ini. Yap, ini dia sudah 2 pertandingan dimenangkan dengan winner chicken dinner oleh Infinity. Akankah Sunhawk lagi-lagi ingin didominasi oleh mereka atau justru ada
juara baru nih yang akan mengamankan daerah Sunhawk kita, di mana kita sambil menunggu juga sudah memasuki circle yang pertama. Akan mengarah ke arah mana nih nanti zonanya? Yes, betul, mengingat ini masih menit yang keempat juga, masih cukup pasif juga pastinya pergerakan dari tim-tim bertanding. Mereka punya compound, mereka secure, mereka masuk dalam circle, tapi lihat ada rotasi yang dibangun oleh tim Vice Clan yang ternyata di depan mereka ada Yangon Galacticos yang sedang menunggu juga kedatangan dari tim Vice Clan. Lihat dari seorang Lord bersabar, terlihat satu buah angle pick menggunakan Uzinya boleh ditumpangkan, tapi lihat dari seorang Lord ternyata tercounter di bagian yang lainnya, berusaha untuk mendapatkan knockdown lagi, ternyata Lord yang tertumbangkan dari arah angle seorang Vice Clan. Iya, langsung aja tapi terkena tembakan juga si spray down dari sisi kanannya. Tapi kali ini lihat bagaimana dari Tony. Langsung aja ingin melakukan secure dan penolongan terhadap temannya. Ditunggu dulu dari Face. Ingin melakukan revive dengan adanya dilemparkan dulu smoke bomb agar lebih pasti lagi, agar lebih aman lagi, agar nggak terlihat. Visionnya kali ini dari Yengan juga yang sudah langsung memantau. Yes, betul banget. Yangon Galacticos harus kehilangan 2 player di early game. Ini merupakan kabar buruk tentunya, dan dari arah seorang Wansek harus back off sedikit, harus mundur sedikit karena untuk menjauhi posisinya karena tim Vice Clan yang mereka masih komplit dengan 4 player dan bahkan Bir 11 yang tadi terknock out berhasil bisa di revive kembali, dan sementara itu EVOS juga boleh terpantau posisinya. Sementara itu Vice Clan di arah luar lainnya bahkan terpick off dari arah tim The Xavier. Banyak banget angle yang harus dikuasai oleh tim Vice Clan. Sementara itu dari Yangon Galacticos masih berusaha untuk menjadi informan di antara fight yang terjadi antara Vice Clan dan juga The Xavier. Iya, sambil melakukan proning terlebih dahulu dari kali ini The Xavier ingin memantau juga, ingin mendapatkan vision yang lebih maksimal lagi di arah high groundnya. Langsung aja dia nge-scope juga, tapi di sini lihat bagaimana Genesis akan bertemu dengan ada Vampire. Oh, ini bahaya banget karena Satar nampaknya tidak mengetahui letak satu player dari arah tim Vampire, di mana Stone masih berusaha untuk memberikan super kill, tapi ini dia HP yang akan terjadi di mana Satar tidak melihat pergerakan dari arah Stone dan mengakibatkan Satar harus dipulangkan ke arah lobby. Yang biasa kita melihat Satar merupakan last man standing untuk tim Genesis Dogma, tapi kali ini Satar menjadi player dipulangkan terlebih dahulu ke arah lobby. Ya, surprise attack banget sih. Itu benar-benar dari Vampire tadi nahan step sampai akhirnya dari Genesis Dogma. Dia nggak tahu ada orang di situ dan langsung aja dia HB deh. Tapi sementara itu lihat beralih lagi kali ini ke arah BN United dan juga Vampire, di mana kali ini dari Whitecap sudah langsung nge-prone aja, ingin mencari posisi di mana para pemain dari Vampire, tapi kali ini sudah langsung dilontarkan aja granat untuk ngecek posisinya dan bahkan terkenok dengan ada satu buah granat. Wildcat kali ini bakal langsung aja diras oleh para pemain Vampire, dan itu dia satu secure point kill. Yes, betul, dan nampaknya daerah bagian luar ada jumper juga harus ke pick off, di mana Lizard berhasil bisa men-take down satu player. Sementara itu akan coba repositioning, berusaha untuk mendapatkan informasi lebih lagi dari tim Secret. Juga masih berusaha untuk menjadi gangguan untuk tim Evo, tapi Lizard akan regroup, akan coba meminta backup lagi karena tim Evo. Jadi ada 2 player nge-split dari 2 tim yang berbeda, tapi fight tersebut berhasil bisa dimenangkan oleh seorang Lizard. Iya, dan ini dia sudah bertemu aja dari kedua belah tim antara EVOS dan juga TSM, di mana kali ini bakal mencoba untuk mencari vision yang lebih baik lagi. Permainan granat, lempar kanan kiri depan belakang semua sudah langsung dilontarkan kali ini dari Laser, mengecek siapa saja yang berada di depannya, ingin merubah posisi juga dari EVOS kali ini. Yes, betul. Kokani utility terus dan dilontarkan oleh kedua tim yang berbeda. Sementara itu connect granat dari seorang Microboy berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi karena tim Secret. Sementara itu dari tim Secret masih berusaha untuk proning dilakukan, tapi Matoy nampaknya belum terlihat ada upaya penyelamatan, tapi securing elimination akan coba dilakukan oleh Evo dengan Microboy akan coba split ke bagian kanan, tapi ada happy birthday dilakukan oleh seorang tim Secret. Sementara itu knockdown lagi didapatkan oleh seorang Evo, dan lihat dari Redfest akan coba nge-flank ke bagian terkanan, akan coba membuka angle-nya lagi, tapi Microboy terlebih dahulu harus diselamatkan oleh seorang KF. Dua tim Secret player-nya sudah berhasil untuk dihilangkan, dan bahkan satu lagi ini lagi keadaan yang gak baik banget. Dia harus di-revive, tapi kali ini dari EVOS lihat bagaimana dia langsung melakukan rushing aja, dilemparkan granat dan berusaha untuk melakukan jalur ke kiri dan spray down, dan bahkan masih bisa bersembunyi di balik satu buah compound dari tim Secret, berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Laser di sini nggak mau ngasih lepas, dia mau kejar aja sampai ke penjuru dunia. Wow, betul banget, akan coba dikejar lagi oleh seorang Laser, berusaha untuk mendapatkan player dari tim Secret, di mana iShot masih berusaha untuk berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhkan dirinya dari cegatan tim Evo. Sementara itu Genesis Dogma pun akan fight dengan Vampire, dan pick tipis juga udah mulai dilakukan oleh seorang Ravenclaw, tapi nampaknya masih belum bisa menumbangkan seorang Nichil. Tapi hati-hati kalau kangen granat seorang Ravenclaw berusaha untuk mendapatkan knockdown karena tim Genesis Dogma. Iya, granatnya di masa mata-mata, dan lihat bagaimana kali ini dari Genesis Dogma mereka lebih unggul dari secara zonanya, di mana blue zone-nya kali ini akan langsung bergerak ke arah seorang Nichil, mencoba untuk menahan, tapi nggak bisa terlalu lama terkena blue zone. Di sisi lain Vampire cukup ragu-ragu untuk maju karena dia tahu di depannya itu ada tim Genesis Dogma.
Ya betul banget, dan Booms masih berupaya untuk menahan bagian belakang seorang diri, sementara itu ada rotasi yang dibangun oleh tim EVOS. Tapi lihat iShot tidak terdeteksi, akan coba dilepaskan begitu saja, dan iShot masih berusaha untuk berjaga-jaga mundur sedikit, berusaha untuk mengamankan satu buah airdrop untuk dijadikan vortex untuk melihat lagi angle-nya karena tim EVOS yang nampaknya akan coba meninggalkan last man standing dari arah tim Secret. Yap, dan sambil memboosting dulu dengan adanya energy drink kali ini dari tim Secret, langsung aja bersembunyi juga di balik satu buah kompon, yaitu supply kali ini berusaha untuk menahan. Tapi di sisi lain lihat bagaimana Genesis ini benar-benar gak mau bergerak juga. Dari Vampire juga sama. Ya betul banget, mereka berusaha untuk semini mungkin memberikan informasi ke arah tim Vampire yang kita bisa lihat juga mereka juga masih unggul dari segi kuantitas, dan sementara itu dari seorang Booms masih berusaha untuk reposition kembali tapi akhirnya balik lagi ke arah tempat yang sebelumnya. Sementara itu Nichil masih berusaha untuk mencari informasi lebih jauh lagi tentang keadaan pasti ataupun posisi pasti dari arah tim Vampire. Iya, dan kali ini lihat bagaimana Vampire sudah mulai kewalahan. Mereka mau gak mau harus maju, kalau enggak pun mereka bakal terkena blue zone yang luar biasa sakit. Apalagi kita sudah memasuki circle yang kedua, dan kali ini lihat EVOS juga masih bertahan, Bigetron juga, dan bahkan dari Genesis Dogma masih cukup lengkap. Perwakilan dari Indonesia belum ada yang tereliminasi sejauh ini. Wow, dan akhirnya dua player yang terspot dari Genesis Dogma. Lihat juga player selanjutnya di mana Nichil udah cukup low di sana SP-nya, tapi mampukah healing dilakukan, dan Nichil udah cukup low tapi berusaha untuk melakukan healing terlebih dahulu, tapi di bagian luarnya ternyata Daybolt berusaha untuk memberikan backup fire-nya di arah bagian belakang ke arah tim Vampire yang terus diberikan suppressing fire dari arah tim Genesis Dogma. Iya, Fluke terkena damage splash yang cukup sakit, dan dia mau gak mau harus melakukan healing terlebih dahulu, first aid. Langsung aja dilakukan, tapi sementara itu lihat masih mencoba untuk nge-scope aja dengan kali tiganya kali ini dari Fluke juga. Mereka cukup bingung kali ini. Akankah mau dipaksakan maju atau menunggu salah satu melakukan blunder nih? Ya betul, ini kedua tim masih sama-sama ragu. Mereka ingin langsung nge-push karena mereka juga gak tahu setup pasti yang dilakukan oleh kedua tim yang berbeda. Sementara itu Stone terlebih dahulu touchdown masuk ke bagian circle, sementara itu Booms melihat pergerakan di seorang Stone, Fredo dilakukan dan connect. Peluru dari seorang Booms berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi karena tim Vampire. Satu knockdown kali ini, dan lihat bagaimana kali ini dari Genesis Booms mencoba untuk menyelamatkan temannya Snitchel. Berusaha untuk di-revive, tapi akankah sempat kalian di sisi lain Vampire juga sudah langsung datang ingin langsung mendapatkan satu secure point kill-nya. Sudah mulai mendekati tapi masih harus applying bandage juga kali ini. Yes, dan sementara itu player tersisa dari tim Genesis Dogma, dua player terakhirnya harus bisa survive. Sementara itu Booms masih berusaha untuk menahan posisinya seorang diri di balik satu buah natural obstacle, dan akan coba di screening aja posisinya oleh tim Vampire, dan Booms bertahan, bersabar, berusaha untuk mengamarkan. Berarti tersisa Daybolt yang sudah terlebih dahulu masuk ke arah bagian circle seharusnya. Iya, dimana juga tadi Snitchel sudah berhasil di secure kill ya, dan kali ini Boom sudah langsung berhadapan depan langsung dengan Ravenclaw. Bomnya granat yang langsung dilontarkan, tapi sayang sekali splash damage-nya belum berhasil untuk men-take down Booms. Booms masih cukup bertahan dengan kuat di sana. Yes betul, tapi hati-hati ada flank yang dibangun oleh seorang Swap, dan melihat pergerakan begitu bebas, dan bahkan Booms terpick off dari angle seorang Swap. Last man standing tersisa dari tim Genesis Dogma, dan kita harus kembali mendukung lagi karena Genesis Dogma sebelumnya juga sempat misalkan last man standing, tapi mereka masih bisa survive bahkan masuk dalam posisi top 3. Iya, ini kita harus ramaikan dukungan di mana mereka bersisa satu orang aja ya, last man standing, dan harus banget dipertahankan juga dari Daybolt sekali ini. Sementara dia berusaha untuk mempertahankan nyawanya, berusaha survive, berlari ke arah circle, akankah keburu? Betul, dan masih cukup banyak tim-tim yang juga kesulitan untuk mereka bisa langsung masuk ke arah bagian safe zone-nya, karena banyak banget tim-tim yang masih berusaha payah untuk bisa survive. Sementara itu Axis juga akan sedang melakukan rotasi, dan terpantau dari bagian minimapnya rotasi yang dibangun oleh Axis cukup nyaman, tidak ada terdeteksi tim-tim lain yang saat ini terdekat dengan posisi Axis. Iya, Axis masih berusaha berjuang untuk memasuki zona nyamannya, tapi sementara itu tidak terlihat adanya tanda-tanda pergerakan lawannya, tidak di counter, tidak ada musuh sejauh ini yang ada di daerah Axis. Tapi lain halnya dengan APG. Kali ini APG sudah langsung mengamankan di area high ground, ingin langsung memantau aja nih siapa yang berada di daerah low ground. Yes, betul banget. Berusaha untuk memantau tim-tim yang mungkin masih stay di area sekitaran bootcamp. Dan sementara itu dari arah EVOS, Lizard akan coba berlari, akan coba berotasi. Tapi di depan mereka ada tim Yangon Galacticos yang bisa saja memantau pergerakan dari arah tim EVOS. Tapi Lizard untungnya masih ada beberapa terrain ataupun lower ground yang bisa dimanfaatkan oleh tim EVOS saat ini. Iya, dan EVOS juga mengingat masih fullnya manpower ya. Masih besar banget harapan kita untuk perwakilan Indonesia. Begitu pula dengan Bigetron Red Alliance yang udah mengamankan
cukup full manpower. Tapi kali ini lihat bagaimana kali dari Axis sudah hilang. Pemainnya satu demi satu mencoba untuk di-revive dari 4K. Yes, betul, dan bahkan BN United harus menjadi tim yang pertama dipulangkan ke arah lobby dan tentu Faris akan coba di-revive, tapi di arah bagian luar lainnya lihat EVOS terdeteksi, terspot posisinya dari angle seorang Tamyo, tapping-tappingan fire menggunakan M4-nya diganti dengan UMP-nya, berusaha untuk menjadikan itu satu buah securing elimination ke arah tim EVOS. Iya, mencoba untuk mensecure ke arah tim EVOS kali ini dari Yengan Galacticos juga Tamyo. Coba untuk mendapatkan visionnya dicicil aja, nampaknya ingin meledakkan vehicles-nya ya. Supaya dari EVOS juga cukup kesulitan nantinya jika ingin melakukan rotasi. Yes, betul, dari MS Chonburi juga mulai terpantau posisinya sedang melakukan upaya penyeberangan untuk mereka bisa touchdown masuk ke area bagian luar daripada bootcamp itu sendiri. Dan di bagian high groundnya kita lihat juga banyak tim-tim yang udah mulai mengamati, bahkan di bagian gudang tiganya juga udah diisi oleh tim Geek Fam Malaysia. Iya, sudah diisi dari tim Geek Fam Malaysia, begitu pula dari MSC. Kali ini sudah langsung memantau keberadaan dari APG, nampaknya mereka sudah langsung mengetahui juga dan mulai di-spray dari sisi kanannya. NC2 terkena splash damage yang cukup sakit, mau gak mau dia harus mundur. Mengamankan komponen lebih lagi dan langsung aja di sniper dari sisi lainnya. Oh, damage-nya. Yes, betul, itu damage yang cukup parah banget. Dan sementara itu dari seorang Ponzai harus segera melakukan healing terlebih dahulu dan masih berusaha untuk mengamati pergerakan dari arah tim APG. Dan terspot juga dari bagian luar lainnya di mana Geek Saint berusaha untuk nge-spot, berusaha untuk mendapatkan knockdown yang kedua kalinya juga ke arah tim APG. Dan lihat udah mulai bangkit juga dan lihat dikeker terus. Tidak dilepaskan pandangannya dari seorang Saint. Bahkan tapping-tapping fire cukup memberikan hit damage ke arah seorang Shroud. Iya, mencoba untuk langsung men-tapping-tapping aja memberikan damage lanjutan, begitu pula dengan For Rivals yang kali ini sudah mengetahui keberadaan lawannya di depan sana. Ada Geek Fam yang siap untuk menanti, di mana kali ini dari NC2 nampaknya ingin mencoba melakukan rotasi mendapatkan posisi lebih baik lagi ke arah kanan. Yes, betul banget, dan nampaknya MSC akan coba mendapatkan angle yang berbeda lagi karena di bagian kirinya kita lihat juga ada For Revolve yang udah mulai mengamankan bagian pinggir tebingnya juga dari bootcamp itu sendiri. Dan sementara itu dari MS Chonburi akan kembali lagi berotasi, akan berusaha untuk menahan damage dari sakitnya Bluzan di circle yang ketiga kali ini. Dan lihat dari arah bagian lainnya Paradise diisi oleh kedua tim yang berbeda, Eagle Esport dan juga kedatangan tamu lainnya dari tim APG. Iya, sudah kedatangan tamu dan Axis mau gak mau mereka harus maju mendekati ke arah Bigatron Red Alliance yang sudah menunggu aja di arah sana. Mereka sudah mengamankan juga dari sisi komponnya, tapi akankah terjadi pemaksaan juga dari Axis yang sudah mengetahui nampaknya ya udah ada Bigatron di sana. Jadi mereka ingin mengambil jalur muter. Betul banget, split position dilakukan oleh Axis, sementara itu Ryzen masih berusaha untuk menahan bagian bibir circle seperti biasa. Bigatron berusaha untuk mendapatkan angle yang berbeda, informasi yang berbeda, tapi di bagian kanan lihat ada flank yang coba dibangun oleh kedua player dari arah tim Axis. Ryzen harusnya udah mulai mendengar step yang dibangun oleh kedua player ini karena Faris dan juga Voki berusaha untuk mengumpulkan informasi dan Ryzen siap menyambut kedatangan dari kedua player tim Axis yang lihat udah mulai semakin dekat. Bahkan Voki terlihat pas combat terjadi pada Ryzen menggunakan UMP-nya belum berhasil tapi berhasil. Dua knockdown bahkan diamankan oleh Bigatron Red Alliance. Dua core from elimination langsung masuk ke arah tim Bigatron. Ryzen cukup low HP tapi ternyata dia berhasil untuk mensecure 2 poin kill terhadap Axis. Dan mau gak mau kali ini dari Mika DP dia harus lebih bersabar lagi dan sudah mulai dilemparkan segala granat dan juga molotov dari tim Bigatron Red Alliance. Dan Ryzen masih menahan di sana. Dia tahu masih ada player dari Axis. Yes, dan lihat ada permainan utility yang begitu baik ditunjukkan oleh tim Bigatron Red Alliance berusaha untuk menghambat pergerakan dari seorang Mika. Mika hanya bisa melakukan gulung-gulung bandage-nya, first aid udah nggak dimiliki. Sementara itu Bigatron terlihat terpantau akan coba meninggalkan player dari tim Axis karena circle juga udah kembali bergerak lagi, jarak 300 meter harus ditempuh oleh kedua tim ini. Dan nampaknya Bigatron Red Alliance juga akhirnya melakukan rotasi ya. Mereka nggak mau terlalu memaksakan untuk menunggu kehadiran dari Axis yang ingin memasuki zona mereka. Mereka lebih memastikan lagi untuk melakukan rotasi ke arah circle yang lebih aman. Dan di sisi lain kali ini dari Daibo melakukan healing terlebih dahulu di luar zona. Blue zone-nya lumayan pedih nih. Yes, betul banget. Daybot masih berusaha untuk berupaya menyelamatkan placement point setinggi mungkin untuk tim Genesis Dogma. Dan lihat bahkan APG yang rotasinya sangat berdekatan dengan tim The Xavier. Akhirnya di HB dan knockdown terjadi di mana satu player dari tim APG berhasil bisa didapatkan oleh tim The Xavier. Yes, itu dia The Xavier. Lagi-lagi yang kita lihat ya, dia selalu menempati pamuncak. Tapi kali ini di sisi lain akan berhadapan dari For Rival dan juga Geek. Sudah mulai di spray dan wajah dari Erit.
dan nampaknya masih bisa bertahan. Damroot cukup low, akankah dikejar, akankah dipaksakan kali ini dari Reed? Yes, betul. Bunny Hop dilakukan untuk bisa melihat angle yang lebih tinggi lagi. Tapi lihat dari seorang Damroot cukup low dan akhirnya berhasil bisa ditumbangkan oleh seorang Red. Tapi cukup low juga HP-nya Red. Tidak bisa menahan damage dari sakitnya Blue Zone yang mengakibatkan Red juga harus tereliminasi. Harus dihilangkan dan kali ini dari Bigetron, Red Alien sudah melihat juga ke arah MSC. Kemudian mulai di spray down, banyaknya tumbang, begitu pula dengan adanya Liquid yang harus diselamatkan di revive. Tapi ternyata gak sempat, Liquidnya berhasil dihilangkan. Yes, betul. Benar-benar digangguin banget rotasinya oleh tim MS Chonburi. Dan sementara itu lihat dari Pop Z juga ter-knockout, akan coba di revive nampaknya. Dan bahkan tidak bisa, akan dicoba dibiarkan bleeding out begitu saja. Sementara itu Vampire akan bertemu dengan tamu selanjutnya dari arah tim Axis. Di mana 1v1 situation nampaknya akan segera terjadi antara Vampire dan juga Axis. Setelah Genesis Dogma sudah berhasil dieliminasi dari pertarungan Sunhawk kita kali ini, menyisakan 2 perwakilan dari Indonesia yaitu EVOS dan juga Bigetron. Jadi aku mohon banget langsung ramaikan aja dengan hashtag Indopride di kolom komentar. Dan Axis nampaknya sebentar lagi akan bertemu dengan Vampire, melakukan healing terlebih dahulu. Dan ini dia close combat yang ternyata berhasil diungguli oleh Mika. DP 1 secure lagi. Betul banget, dan belum sempat melakukan healing akan coba disambut oleh Mika. Dan sementara itu di bagian lainnya ada Xavier. Pranky masih berusaha untuk berjaga-jaga karena di bagian satu buah pos kecilnya ternyata diisi oleh satu player dari arah tim APG. Dan lihat pemadatan sudah mulai terjadi di bagian area luar dari Paradise. Iya, sudah langsung makin mengecil lagi circle kita. Dan dari MSC dan juga Bigetron nampaknya masih berada di blue zone ya. Jadi mereka harus segera melakukan rotasi di sisi lain dari The Xavier. Sudah langsung hadap-hadapan seberang-seberangan dengan EVOS dan juga Bigetron sekaligus. Yes, betul. Dan dari Eagle Esport mereka mengambil jalur di bagian utara dan masih cukup kosong juga. Dan rotasi mereka bisa terbilang cukup nyaman. Tapi dari Bigetron ternyata terkena beberapa suppressing fire yang diberikan dari arah tim EVOS. Tapi tertangkap lagi player dari tim APG di mana Infinity Mela lagi dan lagi berhasil bisa mendapatkan korban-korban selanjutnya. Dengan bantuan Molotov kali ini dari Mela berhasil untuk mensecure lagi. Dan Infinity lagi-lagi akankah mereka berhasil menjadi salah satu pemuncak dari winner-winner chicken dinner. Juga di sisi lain Frazen sudah mulai melakukan spray down ke arah EVOS. Mereka sudah mengetahui keberadaan EVOS di depan sana yang bersembunyi di balik compound. Wow, oh no, ini fight yang tidak kita inginkan. Dimana dari seorang Ryzen ternyata melakukan lane pick ke arah bagian kiri berusaha untuk ke-spot. Tapi counternya yang begitu sigap dilakukan oleh seorang Microboy. Mantan rekan satu tim yang berhasil bisa menumbangkan rekannya pada zaman dulu. Iya, Microboy berhasil mendapatkan point kill. Tapi kali ini dari Zuxi juga melakukan spray down first aid terlebih dahulu karena zonanya sudah makin sakit, sudah memasuki circle yang ke-6. Kita makin ke arah late game sekarang. Yes, dan circle-nya kembali shifting lagi ke arah bagian utara. Dan nampaknya dari Bigetron Red Alliance berhasil dipulangkan ke arah lobby oleh tim EVOS. Nice try untuk kedua tim yang menyisakan satu tim Indonesia. Kita dukung lagi top 8 sekarang. Ada EVOS Reborn. Ada EVOS Reborn, langsung ramaikan dengan hashtag Indopride. Sementara itu dari Infinity Mela cukup sekarat. Perlu ditolong, perlu di revive. Tapi nampaknya tidak ada teman di sekitar. Di sisi lain dari Dax Lamborghini, dari The Xavier sudah langsung ingin mengamankan secure kill di rushing. Yes, betul. Dan dari NC itu terlalu terbuka posisinya tapi masih bisa selamatkan. Ternyata enggak karena ada gangguan juga dari seorang Laser yang kembali lagi menambah pundi-pundi point elimination untuk tim EVOS. Last man standing untuk EVOS. Laser berusaha untuk mendapatkan momentumnya, berusaha untuk mendapatkan timingnya agar bisa mendapatkan placement dan juga elimination point setinggi mungkin untuk di game kita yang keempat. Sementara itu Eagle yang tidak banyak terspot matchnya di awal-awal, mereka udah mulai masuk dalam circle, bahkan mengamankan bagian bibir circle-nya juga. Iya, mengamankan bibir circle. Dan kali ini dari Duke ternyata dari The Xavier berhasil ditumbangkan, langsung aja di tapping, di spray down juga dari Face kali ini. Ingin mendapatkan satu secure point kill tambahan. Yes, betul. Dan Beer Eleven kembali lagi bisa mendapatkan satu buah confirm elimination tadi ke arah tim yang tepat berada di depan mereka. Dan sementara itu Eagle Esport juga akan segera bergerak lagi berusaha untuk mendekati daerah yang dikuasai oleh tim West Clan. Yes, dari Eagle dan juga West Clan kali ini berhadap-hadapan. Begitu pula dengan EVOS yang menyisakan one last man standing sendirian. Ini dia nampaknya berusaha untuk nahan aja, nggak mau ikutan team fight sama sekali. Ya, betul banget. Dan ini tim-tim masih berusaha untuk mengumumkan informasi. Dan lihat bahkan gak ada tim yang diunggulkan dari circle kita yang selanjutnya. Bahkan The Xavier juga harus rontok dan juga nice try untuk EVOS yang mendapati posisi yang setuju dengan total 7 eliminasi. Tapi rotasi terkat lagi The Xavier. Rebels terus spot posisinya kembali lagi didapatkan oleh seorang Datcon. Langsung aja dipantau dari Datcon ini lagi. Ternyata APG dia yang ingin melakukan spray down
justru dia yang harus dihilangkan nyawanya dan makin mendekat lagi dari The Xavier, FaZe Clan dan juga Eagle. Kali ini langsung aja dari Beryl berhasil mendapatkan satu secure point kill. Yes, Beer Eleven mendapatkan posisi yang cukup enak, berhasil bisa mendapatkan picknya, bahkan bertambah lagi karena tim The Xavier yang berada Lamborghini akan menjadi target selanjutnya seharusnya untuk tim FaZe Clan. Sementara itu dari Eagle Esports kembali nge-split lagi, berusaha untuk mengamankan area yang berbeda, angle yang berbeda, berusaha untuk nge-split juga. Dan lihat lemparan utility akan coba dimainkan di mana Lamborghini ternyata berusaha untuk memberikan beberapa setup lagi dengan smoke yang sudah dia pop out. Iya, melakukan rotasi dengan adanya smoke dan juga blind spot supaya visionnya tidak terlihat dari lawannya sambil mereka melakukan rotasi. Nampaknya mereka ingin mengamankan ke arah yang lebih enak lagi, mengambil jalur ke arah kiri. Yes, betul banget, perlahan tapi pasti rotasi coba dibangun oleh tim FaZe Clan. Proning dilakukan agar tidak terdeteksi, tapi lihat udah mulai bangkit juga Beer Eleven. Datcon berusaha untuk mendapatkan angle yang berbeda, tapi justru malah Datcon yang terpick off dari arah seorang MR5. Dan sementara itu masih berusaha untuk melakukan healing Tony K. Ternyata granat dari seorang Namshin yang lebih connect lagi ke arah tim FaZe Clan. Trading dog terjadi, knockdown terjadi, udah mulai bangkit juga Lamborghini mendapatkan play terakhir dari arah tim FaZe Clan. Beer Eleven berhasil ditumbangkan, tapi sayang sekali Lamborghini terkena play zone yang sangat amat sakit. Dia harus hilang. Sementara itu circle ke-8 kali ini mau gak mau kacang susu harus secepat mungkin masuk ke arah circle, tapi gak sempet. Dan ini dia winner chicken dinner kita, Eagle Esports. Yes, betul banget, permainan yang luar biasa sekali lagi ditunjukkan oleh Eagle Esports. Mereka tim yang tidak terspot dari awal permainan, tapi mereka bisa survive, mengamankan bagian bibir circle, bahkan bisa mendapatkan WWCD mereka. Dan lagi last man standing dari arah tim Axis, kacang susu berhasil bisa mendapatkan hashtag yang kedua untuk timnya. Iya, mendapatkan hashtag yang kedua dari Axis dan juga disusul dari The Xavier ya. Yang tadi kita lihat di match-match sebelumnya dia benar-benar kejar-kejaran poin dengan Infinity, selalu menjadi hashtag 2. Tapi kali ini dia mendapatkan posisi di peringkat ketiga, sementara itu Eagle Esports yang mendapatkan ke arah zona yang lebih nyaman ya. Jadi akhirnya kali ini mendapatkan winner chicken dinner. Congratulations banget sekali lagi. Yes, betul banget. Dan